Halo, selamat sore Mama. Terima kasih nih, sore ini sudah bergabung di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Senang sekali nih hari ini saya, Putri Syifa, atau bisa dipanggil Syifa, bisa memandu sesi webinar sore kali ini di Pop Mama Parenting Academy 2020. Secara khusus, pada sesi ini, webinar kali ini, selama beberapa menit ke depan nih, kita bakal bahas soal tema yang sangat penting terutama buat mama-mama yang masih memiliki bayi nih. Nanti saya akan ditemani oleh Dr. Amita Drupadi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Mbak Tantri Sailindri selaku vokalis band Kotak dan juga mama dari 2 orang anak yang akan memaparkan tentang pijat payudara agar ASI lancar dan bayi sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang beberapa poin penting nih. Yang pertama yaitu pentingnya belajar pijat payudara, kemudian manfaat pijat payudara untuk mama dan bayi, kemudian cara dan metode pijat payudara, dan pengalaman nanti dari Mbak Tantri sendiri nih soal pijat payudara itu. Wah, seru banget nih ya materi kita sore hari ini. Nah, makanya kita bakal kumpas tuntas nih pokoknya pada sesi hari ini. Buat mama, penting banget nih untuk sama-sama simak talk show sore kita hari ini. Terutama buat yang masih berjuang nih soal menyusui, soal masalah dengan ASINya, dengan produksi ASINya, wah pasti bermanfaat banget pokoknya. Nah, saatnya nih kita mulai sesi webinar kita hari ini nih. Langsung aja yuk kita invite guest star kita nih, yaitu Dr. Amita Drupadi dan Mbak Tantri. Halo Dr. Amita dan Mbak Tantri. Halo. Oke, nah ini gue star kita nih udah bergabung. Nah tapi sebelumnya nih, saya mau tanya dulu nih kepada mama-mama yang di rumah nih. Mama di rumah apakah masih banyak nih yang sekarang mungkin masih bermasalah nih soal menyusui dengan si kecil? Biasanya mama ada permasalahan apa sih selama menyusui ini? Nah, oleh karenanya nih buat mama tadi yang masih bermasalah, bisa nanti tulis di kolom komentar nih ya permasalahannya apa, dan nanti kita bisa diskusi bareng-bareng nih, bareng sama Dr. Amita dan Mbak Tantri. Nah mungkin juga nih, dari mama-mama yang mengalami masalah itu, pasti udah banyak juga ya usaha yang dilakukan nih, mulai dari menyantap ASI booster, terus menggunakan teknik power pumping dan lain sebagainya gitu, karena pengen dapat produksi ASI yang melimpah dan maksimal buat anaknya kayak gitu. Nah melihat dari masalah tersebut nih, karena banyak mama-mama yang istilahnya masih kesulitan dengan produksi ASINya, popmama.com dalam acara Pop Mama Parenting Academy 2020 mengangkat tema pijat payudara agar ASI lancar dan bayi sehat. Tentunya ini sebagai upaya nih untuk memberikan edukasi kepada mama bagaimana sih cara yang tepat untuk pijat payudara agar produksi ASINya bisa melimpah kayak gitu. Nah, pertama nih Dr. Amita dan Mbak Tantri, ini kan kita lagi sedang masa pandemi dan kemungkinan Mbak Tantri di rumah aja ya. Apakah Oke, di rumah aja. Nah, kalau Dr. Amita apakah masih praktek atau di rumah aja nih, Dok? Iya, kebetulan juga saya baru melahirkan. Oke. Lalu masih di rumah aja nih. 7 bulan ini di rumah aja. Oke. Kira-kira nih Dok, kalau mau belajar pijat payudara nih Dok, ada berapa langkah sih yang mesti dilakukan? Dan kalau misalnya nih metode yang benar soal pijat payudara ini seperti apa ya? Boleh nih sekarang dipraktekkan nih kepada mama-mama biar mama-mama nih jadi tahu kira-kira pijat payudara yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, kebetulan saya juga ada slide-nya. Jadi Mbak Syifa, jadi sambil di-share, sambil dilihat. Oke. Saya jelaskan juga nih lewat pantau payudara gerakannya. Jadi sebenarnya prinsipnya pijat payudara itu selama gerakannya itu lembut, dan juga tidak menyakiti ya. Jadi pijat payudara itu nggak boleh sampai kesakitan. Mama nggak boleh sampai kesakitan sekali. Jadi harus Oke. arah-arah pijatannya juga harus benar. Nah, untuk di awal itu pertama kali adalah sebelum dipijat, lebih bagus kalau kompres yang hangat dulu. Oh, oke. Dulu baskom isi kecil dengan air hangat, ya kompres dulu kurang lebih 10 menit ya sampai dari kompres. Karena ternyata di ASI kita itu kan ada lemak tuh yang inilnya kan. Tapi ketika menculat itu cukup keras jadi kayak makanya dengan kompres air
Oke, satu arah. Satu arah gitu kan. Nah ini bagian atas, kemudian tangannya stop lagi di atas. Nah sekarang bagian yang bawah tarik ke arah ketiak. Hmm. Karena ternyata sumbernya si kelenjar ASI itu berpusat pada ketiak. Jadi kalau bengkak itu justru malah kita arahkan ke kelenjarnya supaya dia bisa terbuka. Jadi ibaratnya lebih buka jalannya dulu. Jadi ke arah kanan, ke arah ketiak, bawa ke arah ketiak. Nah setelah itu jangan lupa juga dari misalnya nih gerunjelannya itu kan kebanyakan di dekat areola atau bahkan pun juga rasanya sakit atau nyeri kan, atau di daerah sebelah di daerah areola di paling sering di sini nih gerunjelannya kayak batu kan. Kita juga bisa dengan sedangkan di atasnya kita di bawah disangkakan dari arah areola arah keluar Oke. ke arah jarum jam. Atau berganti ya tangan yang bawah juga ke arah bawah ke arah luar. Dari areola Ya ya. samping keluar. Jadi gini, di dalam payudara kita kan seperti ini nih. Oke. Oke. Ini tuh ada gudangnya ASI nih yang warnanya putih nih, gudang ASI. Nah yang hijau itu saluran-salurannya. Nah biasanya kalau si gudang ASI ini suplainya berlebih, nah di saluran kita nyumbat karena salurannya kan kecil nih. Nah ketika nyumbat itu tuh biasanya kalau ASI kita sumber lemaknya padat, terus kita banyak lemaknya, dia akan mengeras gitu kan, jadi dia berenjel. Makanya kita balikin lagi ke pabriknya dulu nih. Jadi makanya ke arah luar dulu jalannya supaya si apa namanya jalannya tuh supaya lancar dulu. Jadi yang bakal perlu mundur dulu dibanding apa namanya analoginya seperti itu. Oke. Awalnya. Nah, setelah awalnya sudah seperti itu, baru kita ke yang intinya tadi intinya yang ada di slide saya tadi itu. Jadi untuk yang sekitar areolanya sini keras, ini juga sama senjatanya itu kita tekan itu ke arah bawah, Oke. bawah atas, gitu kan? Ini juga sama, samping juga gini, ke arah bawah, ke arah atas, gitu. Ada beberapa ibu juga yang nyaman kalau apa namanya nggak nyaman dengan tekanan ini bisa dengan titik-titik aja tangan kita mengelilingi areola. Oke. Oh, bisa, ini juga mudah. Jadi sebenarnya sih intinya tuh apa namanya? Ini kan karena dia ditekan ke bawah kan, jadi diarahkan ke arah gudangnya kan. Nah, senyamannya aja. Ada yang nyaman dengan tangan dua tangan begini, ada yang dengan titik-titik ini aja. Tapi terus berkali terus aja kita titik-titik ini. Dan kalau ada gerenjel sambil diputar arah jarum jam. Jadi bisa dengan satu jari atau dua jari arah jarum jam. Ini arah jarum jam terus putar lagi. Terus gerakan memutarnya. Jadi tekan ke bawah sambil gerakan itu memutar. Gitu. Membuat spiral. Oke. Nah, terus sama juga dengan yang tadi di sekitar payudara juga yang tadi kita sudah diarahkan keluar. Nah, baru kita gerakan secara spiral juga semuanya terus ini semua tinggal dikelilingin si areola ini. Gerakannya memutar searah jarum jam. Seperti itu. Oke. Bisa menggunakan oil yang aman. Jadi kita sebelum itu tadi menggunakan oil yang aman seperti minyak zaitun atau minyak kelapa gitu kan. Yang aman tuh ibaratnya tuh kalau kita konsumsi bisa berarti aman. Jadi kalau keserap oleh payudara kita juga aman. Menggunakan kita jadi pakai oil dulu, terus tangan kita digosok-gosok dulu nih. Karena ketika digosok-gosok dengan oil, tangan kita tuh mengeluarkan sumber panas hangat. Oke. Baru tekan payudara. Nah ini harus info pertama ya. Oke, nggak apa-apa. Ini atau gini, jadi kita Oke. kompres tangan kita dikasih oil, Iya. terus digosok-gosok sampai ngeluarin panas ya, sampai hangat, baru diletakkan ke payudara yang kecil yang kerasan. Oke. Oke. Nah sambil melakukan kegiatan yang tadi.
Oke, nah tadi kan dokter sempat menyebut nih, jadi kondisi si payudara ini tuh harus, jadi dokter kan tadi sempat menyebut kalau kondisi si payudara ini tuh istilahnya harus disiapkan dulu ya, berarti misalnya tangan kita itu harus hangat atau dikompres air hangat dulu gitu ya dok ya. Apakah kalau misalnya nanti mau langsung itu boleh? Sebenarnya gini, prinsip itu tadi, karena kalau payudara yang bengkak itu, yang itu kan kalau ASI itu kan lebih banyak sumber lemaknya Oke. tinggi. Jadi kalau dia beku, pasti lemaknya tuh membeku. Jadi kalau dihangatkan, itu membantu mencairkan. 80% itu membantu mencairkan sebelum dihujan gitu. Jadi makanya harus hangat. Jadi kompres air hangat, lalu pakai tangan. Nah, tapi kalau kita nggak sempat kena air panas ya, tadi pakai tangan itu cara paling mudah. Oke. Karena kan kalau kita gosok-gosok kan merupakan sumber panas kan, terus disentuh ke payudara kita yang gerenjal sebelum melakukan pijatan. Nanti lakukan pijatan. Atau bisa juga dilakukan ketika lagi mandi dengan air hangat. Jadi mandi air hangat, pakai shower air hangat, lakukan pijatan udah. Bisa dilakukan sendiri. Oke, nah aku mau tanya nih ke Mbak Tantri. Mbak Tantri dulu melakukan pijat payudara ini itu seberapa sering ya? Atau berapa kali gitu dalam seminggu atau dalam rentang waktu tertentu? Kalau aku sih pas lagi memang ngerasa bengkak aja sih. Jadi kalau misalnya pas lagi ada yang ngegerinjal-gerinjal, aku lakuin sendiri. Tadi kayak pijatan spiral yang dokter Amita bilang. Terus aku memang sukanya itu pas lagi gemericik air hangat mandi. Jadi biar sekalian relax gitu ya Mbak ya. Sekalian relax, sekalian mandi, jadi sekalian pijat gitu. Pas lagi mandi terus ngerasa kayak ada yang ngegerinjal, pasti aku massage ya payudaranya. Dan memang aku melakukan massage ini setelah aku lahiran ya. Oke. Sebelumnya ada yang bilang katanya bisa memicu kontraksi. Tapi kan kalau sebelumnya mungkin hanya dibersihin putihnya aja. Benar nggak sih dokter Amita? Ya, jadi memang kalau sebelumnya sih sebenarnya tidak dilakukan pijatan pun tidak apa-apa sih. Oke. Nggak harus. Karena memang si oksitosin ini baru keluar ketika bayi lahir. Oke. Merangsang kontraksi. Oke. Ya itu yang dilakukan. Asik. Nah, kalau misalnya dokter Amita sendiri itu kira-kira ada peraturannya nggak sih dok? Misalnya harus pijat ASI itu minimalnya misal 3 hari sekali atau berapa hari sekali gitu, biar mungkin produksi ASI-nya tuh lebih lancar gitu soal pijat payudara ini. Jadi biar mama-mama nih mungkin bisa tahu nih kalau oke, aku harus rajin memijat payudara agar ASIku semakin lancar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau pijatan payudara ini sih senyaman mama aja mau kapan dipijatnya. Cuman pijatan yang tadi itu sebenarnya pijatan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh mama dan mudah dan gampang kan. Jadi kita bisa melakukan sendiri gitu kan. Jadi kita nggak perlu memanggil seseorang untuk membantu, tapi kita bisa melakukan sendiri. Tetapi mungkin kalau dengan dibantu dengan terapis atau dengan bidan yang lain mungkin ada yang lebih lengkapnya, tapi mungkin nggak bisa dilakukan oleh mama sendiri. Nah, cuma kalau untuk diri sendiri, pijatan yang tadi saya jelaskan itu tuh cukup banget. Sebenarnya sih itu udah lumayan. Apalagi kalau tiap hari sambil mandi kita sambil kayak Mbak Tantri tadi sambil perah, sambil relax, sambil relax gitu kan. Nah, nanti setelah ASI-nya udah ngucur itu ditampung, jangan lupa nanti siapin tampung botol yang diameter agak besar buat menampung atau mangkok kecil lah, tapi yang diameter agak besar. Jadi nanti yang netes tuh ditampung. Lumayan kan soalnya ASI-nya tuh banyak tuh setelah itu. Oke. Nah, kalau buat soal pijat payudara ini sendiri nih, Dok, kira-kira maksudnya manfaatnya sendiri itu ketika sering melakukan itu kan tadi mungkin ASI lebih lancar ya. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi mood mama juga gitu, jadi lebih happy, jadi lebih enak, jadi momen mengasihinya itu jadi lebih well gitu, jadi lebih lancar, mamanya juga bahagia, anaknya juga senang kayak gitu. Iya, tentunya benar banget. Karena kan pijatan tadi yang sekitar di area itu kan titik-titik oksitosin, titik cinta tadi kan. Jadi kalau kita masak sendiri dan akhirnya ASI-nya keluar, itu rasa happy itu muncul dengan sendirinya. Kita merasa lebih enjoy, lebih relax gitu. Oke. Selain yang saya jelaskan tadi kan pijatan lebih ke
buat mengurangi pembengkakan. Nah, pijatan yang buat memperbanyak ASI, misalnya buat mama-mama yang ketika baru lahir, ternyata ASI belum lancar, belum keluar, itu bisa dilakukan pijatan kayak tadi. Nah, ditambah lagi nih, kita arahkan nih di atas areola ini, daerah puting, kita ukur nih 3 jari di atas 3 jari di atas puting, ditambah lagi 3 jari, 6 jari gitu ya di atas puting kita. Nah, ditekan titik-titiknya. Itu titik-titik oksitosin yang buat merangsang produksi ASI gitu. Jadi itu buat mama-mama yang memang ASInya belum keluar, apalagi di 3 hari pertama, walaupun itu kan sebenarnya normal ya, buat merangsang supaya cepat keluar dan juga biar merangsang supaya ASInya banyak, itu bisa dengan titik oksitosin tadi ditekan-tekan. Wah, itu nih yang soal tadi titik oksitoksin yang buat memperbanyak ASI, itu ilmu baru banget nih. Itu ilmu baru banget buat aku sendiri juga, dan mungkin buat mama-mama juga nih yang mungkin agak khawatir, aduh ASIku sedikit, aduh ASIku gini. Jadi mungkin bisa dipraktekkan soal pijatan tadi nih buat mama-mama ya. Benar, pokoknya prinsipnya 6 jari di atas puting, 6 jari di atas puting. Jadi, patokan ada 6 jari atas puting kita, jadi kurang lebih di atasnya tuh baru kita tekan-tekan kayak tadi. Tekan-tekan, nah ketika nekan arah jarum jam tadi, sirkuler tadi gitu, kayak spiral tadi, terus gitu, bolak-balik aja di situ. Itu ngerangsang buat meningkatkan si prolaktin kita dan oksitosin kita, jadi ASI makin banyak. Nah, buat Mbak Tantri nih, apa sih hal yang membuat Mbak Tantri ini happy nih menjalani momen mengasihinya nih, terutama yang sekarang ya sama DRK itu? Aku sih selalu mikirnya gini, aku udah dikasih anak, terus anakku sehat, yang paling bikin happy lagi pas lagi momen bisa berduaan, dia disuin direct breastfeeding gitu, terus kita bisa tatap-tatapan, itu tuh bisa bener-bener oksitosin itu kayak puncak-puncak LDR lah istilahnya ya. Itu yang Masya Allah. Nah, aku tuh paling suka sekarang karena mungkin aku nggak pumping lagi, aku lebih suka tuh pas lagi aku nyusuin Arka, payudaraku kanan aku tampung karena dia otomatis keluar gitu. Tuh pas lagi Arka ngenyot, sebelahnya aku tampung pakai botol, itu udah keluar sendiri. Itu oksitosinnya luar biasa banget sih. Selanjutnya nih, ini kan udah panjang banget nih bahasannya, udah banyak banget yang dibahas. Nah, selanjutnya itu kita bakal masuk sesi pertanyaan atau sesi Q&A. Nah, buat mama-mama yang punya pertanyaan nih boleh langsung kirim di chat box, nanti biar kita bacakan kayak gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Dewi di Jakarta, Mama Dewi nih katanya. Dok, kalau punya bayi kembar dan sudah bengkak, apakah bisa langsung menyusui keduanya atau lebih baik satu persatu dulu? Kalau langsung menyusui keduanya, apakah babynya akan nyaman? Nah, mungkin ini jelaskan bayinya itu kembar, kalau misalnya menyusui dua-duanya gitu secara langsung, itu bagaimana tuh dok? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau payudara kita bengkak, itu kan bayi kan menyusui itu kan dari areola nih. Sementara kalau bengkak areolanya kan keras, jadi nanti dia mangapnya nggak bisa lentur gitu. Kalau kita areolanya keras, nah, kita bisa peras sedikit dengan tangan, kita masak sedikit areolanya, kemudian dikeluarin dulu, jadi supaya agak lunak bagian areolanya, supaya ketika bayinya menyusu dia bisa langsung masuk ke mulut nih areolanya. Jadi dilunakin dulu, walaupun sekitar payudara masih keras nggak apa-apa. Yang penting areolanya harus lentur dulu, itu sih prinsipnya. Tapi kalau misalnya ternyata areolanya lentur dan payudaranya hanya bengkak, boleh langsung disusuin secara langsung. Dan di kedua payudara, berarti posisi menyusunya untuk bayi kembar berarti posisi football. Kedua bayi langsung disusun bersamaan. Berarti ini pembengkakannya, maksudnya kebengkakan payudara ini bergantung dari si mamanya itu ya dok ya? Apakah bagaimana keadaannya baru dia bisa menyusunya seperti apa gitu? Iya benar, jadi memang bengkaknya payudara itu case by case sih, tergantung kondisi mamanya, belum tentu sama gitu. Jadi makanya dulu kondisinya kebengkakannya seperti apa. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, ini dari Mama Rizky Siti dari Jakarta. Usia dia masih hamil. Mama Rizky ini masih hamil. Nah, saya notice katanya saya memiliki nipple crush atau sudah dibersihkan tapi muncul lagi. Takutnya
pas sudah lahiran katanya ASI-nya tersumbat atau nanti bayi bisa menelan nipple keras tersebut. Nah, ada solusinya nggak dok untuk masalah jadi dari Mama Rizky ini? Nah, jadi sebenarnya kalau menyusui itu jangan khawatir walaupun nipple kita terlihat kayak terpecah gitu. Nah, ketika nanti menyusui kan nggak di puting aja, tetapi sampai di areola. Jadi mulut bayi membuka lebar sampai ke areola nih, masuk semua. Jadi jangan khawatir, mama tetap aja menyusui secara langsung dan bayi akan bisa menyusu gitu. Jadi jangan khawatir dari sejak hamil dilakukan apapun. Karena kalau mama lakukan pijatan dan diintervensi macam-macam ketika hamil, takutnya kontraksi dan akhirnya bisa lahir sebelum waktunya. Gitu. Jadi kalau pada saat hamil hanya dibersihkan dengan oil yang aman sih boleh aja. Cuma jangan terlalu diintervensi seperti tarik-tarik putingnya. Terlalu sering atau berlebih gitu, jangan juga. Karena kalau oksitosinnya meningkat, ya brojol nanti kan. Oke. Nah, buat Mbak Tantri nih, Mbak Tantri kira-kira pernah ada istilahnya ketakutan tersendiri nggak sih ketika hamil, terus setelah melahirkan, aduh aku takut ASIku itu tidak lancar, aduh aku takut seperti ini. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu nggak sih Mbak soal itu? Dan gimana sih cara mengatasinya kalau Mbak Tantri sendiri? Iya, waktu pas lagi di anak pertama, yang tadi aku ceritain, memang takut gitu kan tentang ASIku banyak atau enggak. Nah, kebetulan di anak kedua ini karena memang pelajaran yang sangat berharga dari pertama, jadi aku jauh-jauh hari tuh benar-benar belajar banget tentang si ASI. Aku tanya sama pakar laktasi, teman-teman aku kan ikut seminar ASI, pokoknya benar-benar cari tahu banget. Terus akhirnya pas lagi perjalanan mengasihiku sampai detik ini, aku kayak yang nggak ada pikiran ASIku dikit nih, ASIku nggak cukup, nggak gitu. Jadi lebih kepada aku rubah mindsetnya kepada ya ASIku lancar, ASIku banyak, ASIku pasti cukup karena anakku memang butuhnya ya segitu gitu. Aku nggak mau yang too much banget ya. Kan kalau zaman dulu pas lagi anak pertama itu kan sebisa mungkin aku power pump 2 jam sekali aku pompa, pokoknya demi anakku bla bla bla. Kan pikirannya terlalu tinggi banget. Pas udah anak kedua ini aku merasa Arka butuhnya segitu, ya udah kasih aja karena mungkin direct. Nggak mau yang terlalu memberatkan akunya. Oke. Berarti ini kalau Mbak Tantri ini bisa dibilang ada banyak afirmasi positif dalam dirinya, jadi biar momen mengasihinya itu balik lagi bisa lancar kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini dari Mama Fahrial, Jakarta Barat, punya anak 11 bulan, punya bayi 11 bulan. Ini pertanyaan untuk Dokter Amita. Dok, aku mau tanya, waktu masih awal-awal mengasihi anakku, aku disarankan untuk tidak tidur terlentang karena katanya air susunya menyebar ke samping dekat ketiak dan akan membeku, yang jadinya akan bengkak. Apakah ini benar dok, faktanya seperti itu? Nah, ini mitos nih dok, apakah benar seperti itu? Kira-kira kalau lagi menyusui kita tidur miring terus, pegel kan ya? Gitu. Jadi sebenarnya ini mitos. Jadi kasihan banget ibu menyusui, nggak boleh telentang kan, sementara tapi kalau habis yang operasi sesar gitu kan belum bisa tengkurap atau belum bisa posisi lain, paling enak kan telentang gitu kan. Jadi sebenarnya itu mitos. Jadi kan tadi udah saya lihat nih, jadi di dalam payudara kita itu saluran ASI itu berkantong-kantong. Jadi nggak mungkin ASI itu kayak satu plastik terus kita telentang jadi tumpah gitu, enggak. Jadi udah ada tempatnya, udah ada salurannya, udah ada saluran ASI, ada alveolusnya, ada kantong-kantongnya. Jadi jangan khawatir, mau kita posisinya apa juga nggak akan tumpah kemana-mana si payudara kita ini gitu. Jadi kalaupun bengkak itu pun saluran ini yang membengkak, saluran yang mendekati ke areola ini, karena kan dia memang harus keluar kan. Jadi itu, jadi bukan payudaranya yang kayak plastik. Jadi ada juga mitos yang bilang, dok kalau sebelum itu diaduk-aduk dulu ya, biar nggak tumpal gitu kan. Saya bilang kasihan banget diaduk-aduk gitu. Jadi sementara memang payudara kita kan banyak saluran, ada saraf. Jadi nggak apa-apa, telentang aja gitu untuk tidur, nyaman kok. Ya, jadi buat Mama
Pak Rial tadi itu mitos. Nah, ini karena nyambung ke mitos nih, aku mau nanya ke Mbak Tantri. Mbak Tantri dulu pas ketika menyusui ya, baik anak yang pertama ataupun DRK, ini denger-dengar mitos kayak gini nggak sih? Atau dengar-dengar mitos lain seputar mengasihi gitu? Boleh diceritakan nggak, Mbak? Banyak banget. Jadi ada beberapa teman-temanku yang bilang, Tantri kok itu susu awal-awal lo kok kuning banget sih, itu basi tahu. Gitu. Terus habis itu ada lagi, kok susu yang pertama kok warnanya putih bening gitu sih, kayaknya anaknya kurang deh susunya, apalah itu. Cuman karena memang aku ya tadi mencoba untuk belajar, jadi ya nah, itu kan ASI pertama kalau ASI yang bagus. Tapi ada juga beberapa yang takut, enggak, aku nggak mau kasih anakku ASI yang pertama kan warnanya kayak gitu, kayaknya kasihan deh nanti. Banyak banget deh mitos-mitos. Nah tadi tuh juga dok, papaku juga zaman dulu dok, dia selalu bilang, nanti kalau mau menyusui dikocok-kocok ya, biar nanti ASI yang keluar tuh benar-benar yang sempurna itu hasilnya. Oke. Oke, jadi memang ini kayaknya banyak banget nih ya soal istilahnya mitos dan fakta nih kalau dibahas sendiri nih kayaknya bisa bikin webinar lagi nih kayaknya soal mitos dan fakta ASI ini sendiri nih. Soalnya seru banget bahasanya. Nah, buat ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mama Rianti. Dari Jakarta, usia anaknya itu 3 bulan. Ini pertanyaannya buat Mbak Tantri nih. Mbak, pernah nggak sih mengalami masalah menyusui yang bikin mau nyerah aja gitu? Kayaknya pengen ya udah gitu sampai lemes istilahnya. Aku menyerah dengan hal ini gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara mengatasinya gitu buat Mbak Tantri sendiri? Kalau di perjalanan Arka, alhamdulillah sampai detik ini belum ya. Kayak pas lagi Kara aja sih. Mungkin karena aku juga ada pengaruh kena baby blues. Oh, oke. Jadi kayak hormonku nggak stabil, terus emosiku juga nggak stabil. Nah di situ kayak lebih kepada aku nggak yakin sama diriku. Nah pas lagi menyusui, aku kayak nggak bisa deh nyusuin anakku kayak gitu. Aku nggak sanggup karena memang satu ASI nggak keluar kan. Terus juga ASIku juga belum banyak waktu itu. Jadi waktu pas nyusuin tuh aku sempat yang hands up, tapi karena kebetulan aku beruntungnya punya lingkungan suami yang bisa dibilang bapak ASI juga, dia kayak support banget gitu, aku bisa gitu. Dan lingkunganku pun mensupport, ya kayak orang tua aku, beliau yakin kalau ASIku ada, jadi nggak yang ojok-ojok ngasih second opinion apa segala macam. Jadi memang mereka memberdayakan aku kalau aku tuh bisa. Nah itu mungkin itu salah satu faktor yang lumayan penting juga buat yang diketahui sama ibu-ibu yang ada di sini. Lingkungan luar pun sangat dominan untuk bisa menentukan ASI kita berlimpah atau enggak. Selain diri sendiri ya, gitu. Mereka juga support sistemnya juga harus sama gitu. Wah, itu dia support system kata Mbak Tantri. Kuncinya adalah support system. Jadi nggak cuman mamanya aja nih yang berusaha agar ASInya istilahnya berjalan lancar, tapi juga support system atau keluarga-keluarga di sekitarnya itu mendukung agar mamanya itu bisa mengasihi dengan baik gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, nah ini masih ada pertanyaan lagi, ini masih banyak banget nih pertanyaannya ngomong-ngomong. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Mama Ika dari Semarang. Wow, dari Semarang nih. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Ika ini dari komunitas bayi tabung Indonesia. Dok, saya mau tanya, untuk Dokter Amita saya mau tanya, makanan pendukung apa saja yang bisa mensupport agar ASI ini bisa melimpah? Nah, jadi kalau untuk makanan sebenarnya buat ibu menyusui itu membutuhkan kalori yang sangat banyak. Jadi kurang lebih sehari itu supaya bisa melakukan aktivitas membutuhkan 2.800 kalori. Nah, sementara tinggi kalori itu kan kita bisa dapatkan dari protein, dari karbohidrat, dari sayur, buah. Jadi buat mama-mama harus makan semua gizi seimbang. Jadi jangan hanya cuma sayurnya aja. Jadi harus makan daging, harus makan sayur, makan karbohidrat, makan nasi, makan buah, itu semua seimbang gitu. Jadi itu yang paling penting. Oke, berarti tadi kuncinya menurut Dokter Amita itu adalah keseimbangan dari nutrisi itu tadi ya, yang asupan dari mama menyusui itu sendiri. Nah, ini selanjutnya
ada pertanyaan dari Jemima Bekasi. Nah ini Mama Jemima belum punya anak tapi kayaknya kepo banget nih sama Mbak Tantri nih sepertinya. Tadi soalnya Mbak Tantri udah cerita banyak, ini buat Mbak Tantri pertanyaannya. Mbak Tantri ketika sedang menyusui selain melakukan pijat ASI atau pijat payudara, pernah memakan ASI booster nggak sih atau pernah mengkonsumsi ASI booster nggak sih katanya? Dan seperti apa? Pak. Jadi sebelum lahiran pun aku udah konsumsi. Oke. Cuma adalah sebut saja sebuah brand. Oke. Sebut saja sebuah brand. Aku minum, terus habis itu aku sih ngerasa memang itu lumayan bikin apa namanya kualitas asinya. Aku nggak ngerti kualitas atau pokoknya kuantiti sih kan memang supply demand anaknya. Cuma aku kayak lebih ke yakin oh iya nih lumayan ngebantu lebih ke sana tuh. Sampai detik ini pun aku minum vitamin breastfeeding juga minimal untuk tetap bikin akunya ngerasa ini memang asinya masih ada, ngerasa asinya masih, intinya lebih kepada afirmasi ke akunya sih, lebih meyakinkan akunya kalau dengan asi booster itu tuh lebih membantu. Tapi kembali lagi memang ke ibunya, kalau aku sih ngerasa lebih ke ibunya sih. Kalau ibunya yakin ya mau lu pakai asi booster apapun ya bisa tetap bisa mengasihi dengan tenang gitu, bisa tetap bisa mengasihi. Oke, berarti kalau Mbak Tantri ini lebih ke afirmasi ke dalam dirinya. Tentu tadi juga support sistemnya juga itu ya Mbak ya, didukung sama support sistem yang kuat biar asinya ini bisa tetap lancar. Siap. Oke. Nah ini masih ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lagi dari Mama Citra. Dari Mama Citra dari Jakarta Timur, usia anaknya itu 4 tahun. Dan sedang hamil juga. Oke. Sedang hamil juga katanya. Ini untuk pertanyaan untuk Dokter Amita, apakah setelah di message kompres dengan bunga kol itu bisa benar melancarkan ASI? Oke, ini untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua adalah ini pengalaman anak pertamanya Mama Citra ini katanya, untuk anak pertama itu full ASI 2 tahun, saat usianya 9 bulan, ASI saya mampet atau nggak keluar, sampai dia tidak mau breastfeeding langsung. Saya coba pompa pun hasilnya tidak banyak. Akhirnya memutuskan untuk berhenti ASI. Nah, namun setelah 2 minggu, payudara saya kencang lagi, saya coba pencet, tiba-tiba ASI-nya mengucur lagi. Nah, apakah ini masih bagus diminumkan ke baby katanya, Ma? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau bunga kol itu dia kan ada gasnya di situ. Nah, itu bisa secara alami itu bisa buat mengurangi pembengkakan, mengurangi radang atau pembengkakan. Jadi kalau tadi saya bilang kalau pembengkakan pada payudara itu kan memang ada 2 jenisnya, ada yang memang hanya endorsement, hanya penuh ASI nyumbat, ada yang sudah membengkak atau mengalami peradangan gitu kan. Nah, kalau mengalami peradangan memang kita masasnya kan nggak boleh terlalu ditekan, nggak boleh terlalu diintervensi. Nah, kita bisa dengan dikompres pakai kol ini buat mengurangi peradangan atau mengurangi bengkaknya itu. Karena dia ada gasnya, gitu. Kalau nggak ada kol bisa dengan air dingin atau air es. Gitu. Jadi memang sifatnya buat mengurangi nyeri atau mengurangi peradangan ketika payudaranya bengkak. Kompres dingin ataupun penggunaan kol. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi kalau misalnya menyusui lagi, bayinya udah 9 bulan itu bagus, ASI itu nggak ada yang nggak bagus gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau terlambat juga, jadi relaksasi, tetap susuin lagi ke bayinya, itu manfaatnya masih luar biasa buat bayi. Oke, berarti memang nggak ada perbedaan istilahnya kalau misalnya ASI-nya itu sempat mampet atau sempat berhenti terus ASI-nya keluar lagi, itu sebenarnya nggak ada perbedaan ya dok ya? Maksudnya dalam isian kandungan itu dia tetap baik gitu buat si baby ya? Ya, tetap baik dan tetap menyesuaikan kandungan sesuai kebutuhan bayi. Jadi kadang-kadang bayi umur 9 bulan sama bayi umur 3 bulan ya kandungan ASI-nya berbeda. Jadi case by case tadi disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Itu udah memang udah ciptaan Allah tuh gitu. Oke. Ya. Halo?
Dokter? Dokter? udah paketnya dari Allah tuh seperti itu. Jadi saat itu. Oke. Oke. Halo dokter, Dokter Amita, apakah bisa mendengar aku? Oke. Dokter Amita, apa bisa mendengar aku? Bisa. Oke, sip. Oke. Nah, tadi sepertinya Dokter Amita ini agak terpotong, agak loading di tengah. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi nggak dok, tadi itu soal itu kan ASI mama itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Jadi sekalipun berhenti itu dia masih kemudian keluar lagi dia masih tetap baik itu untuk bayinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari sana. Jadi memang ASI itu menyesuaikan kebutuhan bayi. Jadi jangan takut buat mama-mama yang sudah berhenti menyusui dan ingin melanjutkan menyusui, segera relaksasi kembali karena kan kebutuhan anak itu ASI itu kan sampai 2 tahun. Haknya bayi itu kan sampai 2 tahun. Jadi kita buat memenuhi hak bayi kita tetap menyusui dan tidak ada ASI yang jelek atau tidak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya sudah lama nggak menyusui, ketika umur 9 bulan kemudian ASI-nya keluar lagi, tetap susui langsung ke bayi karena itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak kita ketika usia 9 bulan. Oke. Wah, itu tadi banyak banget pengetahuan dan ilmu baru nih, baik dari Mbak Tantri juga pengalamannya selama mengasihi nih Mbak Tantri dan dari penjelasan Dokter Amita sendiri. Nah, mungkin ini buat Mbak Tantri kira-kira nih untuk DRK nih atau untuk anak yang kedua itu punya pengalaman lucu atau pengalaman menarik nggak sih selama mengasihi ini? Ini kan baru 7 bulan ya, kira-kira suka dukanya nih untuk yang kedua ini itu seperti apa? Ya, alhamdulillah sih dia sampai detik ini ya masih seperti selancar itu. Paling ya waktu pas waktu pas jadi sempat kemarin aku ke Jogja karena aku udah lama nggak pompa kan. Pas lagi ke Jogja tuh akhirnya aku pompa lagi. Terus aku merasa kok hasil pompaanku kok dikit banget ya. Jangan-jangan Arka tuh neneknya dikit kali ya. Aku masih mikir gitu. Tapi itu kayak yang kok dari yang 100 tiba-tiba jadi kayak 80, terus steady 60, tiba-tiba 50 sekali pompa. Langsung kayak yang merasa dirinya, ya ampun kok ini dikit banget ya gimana ya. Tapi aku kayak kembali kayak enggak, ini karena pompa beda sama hisapan bayi sama hisapan pompa tuh pasti beda. Jadi kayak aku mencoba untuk kembali lagi ambil ASI. Tapi akhirnya pas lagi aku pulang, aku ngerasa kan harusnya kalau misalkan ASIku sedikit, anaknya pasti rewel dong. Tapi pas lagi aku susuin, dia fine-fine aja. Berarti memang kembali lagi hisapan dengan pompa itu ya beda. Jadi itu tadi juga oksitosinnya tuh beda. Iya. Kedekatan dengan DRK itu mungkin Mbak Tantri lebih atau lebih merasa dicintai ketika direct breastfeeding itu ya Mbak ya? Iya benar-benar tatapannya itu tuh ya ampun, nggak bisa diungkapkan lagi gitu. Saling menatap. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Mama Eka di Bandung. Ini untuk Dokter Amita. Untuk pertanyaan ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu setelah saya diberikan pemberhentian darah karena nifas lebih dari 60 hari, kemudian ASI saya berkurang drastis sampai bayi bingung puting karena diberi ASIP Piadot. Bagaimana cara agar ASI-nya banyak kembali kayak gitu, Dok? Kemudian pertanyaan kedua itu, apakah minum kopi bisa menurunkan produksi ASI secara drastis juga? Itu. Untuk yang pertama, jadi sebenarnya yang membuat ASI-nya berkurang itu bukan karena obat pemberhenti darah gitu, tapi itu karena menggunakan DOT. Jadi kalau si bayi kalau udah pakai botol DOT, itu udah kenal ibu selingkuhan. Jadi biasanya dia nggak suka dia nyusul ke mamanya, jadi akhirnya bingung puting gitu kurang lebih. Jadi dia akan lebih sering menyusu ke DOT daripada ke mamanya, akhirnya lama-kelamaan produksi ASI ibunya berkurang gitu. Jadi kalau memang sudah mulai berkurang, coba relaksasi lagi sesegera mungkin. Nomor 1 DOT-nya yang harus dibuang. Jadi kalau
Kalau ibaratnya ibu selingkuhan disuruh pergi dulu selingkuhannya. Mamanya honeymoon lagi sama bayi, namanya baby moon. Gitu. Oh, oke. Baby moon tuh jadi lagi ibu sama bayi berdua. Gitu. Jadi berdua melakukan honeymoon, terus menyusui secara langsung. Nah, namanya honeymoon kan kita sama lah analoginya seperti yang dewasa kan, enak pakai baju atau buka baju. Kalau honeymoon bayi juga jadi sama bayi sama ibunya skin buka baju, tempel dulu. Nah, awal-awal pasti bayi akan menolak dulu tuh, tapi karena kedekatan kulit ketemu kulit, lama-lama akhirnya dia mau lagi untuk menyusu ke mamanya secara langsung. Jadi itu, nah ketika dia sudah menyusu secara langsung, sudah direct breastfeeding, nah mulai perlahan oksitosinnya terobati, mulai perlahan produksinya meningkat. Oke. Ya, halo dokter. Ya, dokter Amita bisa mendengar suaraku? Dokter atau Mbak Tantri bisa mendengar? Benar. Oke. Tadi sempat agak nge-lag lagi sepertinya. Nah, mungkin dokter bisa mengulang sedikit tadi bagian akhir kalau mungkin tadi bayinya itu ketika dia istilahnya kenal ibu selingkuhan itu terus ke mamanya lagi itu kayak nolak gitu. Tadi breastfeedingnya itu mungkin ketika skin to skin dia menolak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari sana. Jadi ya sama, kalau udah kenal selingkuhan, biasanya kan yang selingkuhan yang lebih indah kan. Iya. Lebih enak kan kalau pakai dot itu kan dia effortnya nggak pakai usaha gitu kan, nggak pakai usaha, deres, air susunya deres karena bolong gitu kan. Jadi lama-lama dia lebih suka dengan dot. Nah akhirnya ketika ke payudara dia nyusunya tuh seperti kedot, jadi hanya ngempeng doang. Gitu. Nah ketika dia lapar, yang dia cari selingkuhan, ya kan? Karena itu paling cuma ngempeng. Jadi kalau misalnya ada mama yang mengatakan anak saya pinter kok, dot mau, netek mau gitu kan. Nah itu padahal sebenarnya pada saat dia netek tuh hanya ngempeng. Cuma netek, kalau dia lapar pasti anaknya nangis dan pasti akhirnya ibunya ngasih dot langsung diem. Karena dia pilih dotnya gitu. Itu dotnya itu yang harus disingkirkan. Jadi kita mulai untuk kembali relaksasi lagi, kembali menyusui ke bayi secara langsung. Nah, berawal dari adaptasi lagi kan. Nah, adaptasinya itu dengan cara skin to skin, dengan cara honeymoon atau baby moon dengan bayi gitu. Jadi kenalan lagi sama bayi, jadi berdua lagi sama bayi. Kemudian tadi buka baju, skin to skin, full seharian yang biasanya kan bayi kalau minum dot kan nggak sama ibunya nih, sama orang lain. Nah, ketika honeymoon, ketika baby moon ini harus berdua ibu dan bayinya karena kan lagi honeymoon. Sama kok kayak kita nih, kalau kita lagi honeymoon kan berdua, nggak sekeluarga. Jadi benar-benar harus baik ibu, mama dan bayi berdua skin to skin, kemudian belajar lagi menyusui secara langsung. Oke. Nah, tadi pertanyaan kedua nih dari Mama Eka ini adalah apakah minum kopi ini bisa menurunkan produksi ASI secara drastis juga? Nah, ini mitos atau fakta lagi nih? Tentu tidak. Tentu tidak, karena justru malah ketika kita menyusui itu kan sebenarnya yang penting ibunya happy. Kadang-kadang saya itu anak saya lagi menyusui anak usia 2 bulan. Ternyata ketika saya lagi pesan makanan online itu kopi gitu kan, kita minum dingin itu kan langsung happy tuh, ASI langsung muncul. Karena kan relax gitu. Kopi-kopi kekinian yang sekarang gitu kan. Itu kan enak banget. Ya jadi ini sebenarnya itu mitos, jadi tetap boleh selama nggak berlebihan. Artinya gini, kalau yang kita konsumsi kafein murni, karena di kafein murni itu karena dia merangsang susunan saraf pusat, merangsang di otak, memang dia bisa menekan prolaktin, menekan produksi ASI gitu secara nggak langsung. Tapi kan itu kalau kita minumnya kafein secara langsung dan dalam dosis besar gitu. Sementara kalau kita minum kopi-kopi gaul yang sekarang, kopi latte, kopi susu itu kan sedikit kok. Iya, benar-benar. Nggak apa-apa, tetap boleh selama nggak berlebihan. Siap. Berarti ini buat mama-mama penyuka kopi kekinian, jangan takut. Jadi sekarang boleh minum kopi, tapi tetap juga ya dok ya mungkin harus lagi-lagi yang berlebihan itu biasanya kan nggak baik ya dok ya. Mungkin tetap dibatasi seperti itu. Oke. Nah, ini sepertinya akan jadi 2 pertanyaan terakhir. Dok boleh kasih tips nggak sih untuk melakukan pijat oksitosin agar ASI melimpah?
tipsnya yang tadi itu Oke. yang dijelaskan Iya. cara pijat oksitosin Pijat oksitosin tadi ya? Yang pertama yang digerakkan di payudara. Nah, yang kedua itu di punggung. Jadi Iya. supaya lebih rileks, jadi kita kasih tugas suami kita untuk memijat punggung kita. Nah, jadi cara melakukannya, ibunya duduk dalam posisi bersandar ke depan, bisa pakai kursi yang dibalik nih, terus kederan dengan pakai bantal. Kemudian pijat kedua sisi tulang belakang menggunakan kepalan tangan. Jadi tulang belakang yang tengah itu kanan kirinya kita tekan dengan dua jari tunjuk sama jari tengah, atau pakai jempol, atau pakai kepalan. Nah, kita gerakannya sirkular juga ke arah bawah, dari arah leher ke arah tali bra. Tali bra. Jadi bolak-balik tuh atas bawah kanan kirinya tulang belakang kita ya. Gitu. Jadi itu bisa melancarkan ASI. Nah, ketika lagi pijat oksitosin ini, jangan lupa mama jangan pakai baju, karena ketika dipijit oksitosinnya meningkat itu akan netes ASI-nya. Jadi mama menampung. Jadi sambil nunduk, sambil menampung ASI yang netes. Ayah mijitin terus gitu. Nah, diusahakan pijatan oksitosin ini dilakukan oleh ayah setiap hari. Jadi lebih relax, jadi lebih ASI jadi lebih banyak. Gitu. Jadi penting banget. Jadi walaupun payudara nggak bengkak, minta aja pijat terus gitu. Oke. ini alasan demi anak ya. Alasan demi anak. Ini juga bisa jadi istilahnya bonding sendiri nggak sih, Dok? Antara mama dan papanya, bener nggak? Benar. Jadi secara nggak langsung jadi support system. Jadi si ayah kan jadi merasa dia mempunyai andil dengan menyusui gitu kan. Jadi dia mulai bertanggung jawab, oh ya karena saya jadi suatu ayah support sistemnya adalah salah satu dengan pijatan ke mama. Oke. I see, baik. Berarti ini memang momen mengasihi ini itu jadi momen yang nggak hanya untuk mama balik lagi, tapi juga momen untuk semua orang atau semua support system dari mamanya itu sendiri. Iya, oke. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Dok, karena waktu kita juga sepertinya agak mau selesai ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir itu dari Mama Ningtyas dari Tangerang. Saya sedang menyusui anak usianya 2 bulan. Minggu awal menyusui, payudara sebelah kiri saya sakit dan nyeri sekali, tapi hanya setelah diisap oleh anak saya. Kalau dipompa tidak sakit. Jadi mamanya ini payudaranya sakit kalau diisap oleh anaknya saja, tapi kalau dipompa enggak. Kemudian saya tanyakan ke dokter anak, katanya tidak mastitis dan bukan gejala mengarah ke mastitis. Karena saking nyerinya, akhirnya saya takut untuk menyusui menggunakan payudara sebelah kiri. Sekarang jumlah ASI di payudara sebelah kiri dan kanan jadi kayak berbeda gitu. Saya sudah coba pijat laktasi dan oksitosin, sampai minum suplemen ASI juga belum banyak membantu katanya. Saya jadi agak kepikiran terus, apakah ASI dari payudara kiri ini masih bisa ditolong? Kayak gitu. Terima kasih untuk jawabannya, Dok, seperti itu. Nah, ini bisa banget, apalagi ini kan usianya baru 2 bulan. Jadi kalau mama merasa nggak nyaman di payudara kiri, atau ketika menyusu belum pas posisi dan perlekatannya, mama bisa datang ke klinik laktasi untuk dicek secara langsung oleh dokter. Nanti dilihat masalah menyusuinya, apakah di posisi perlekatannya yang salah, atau cara menggendong bayinya yang belum nyaman, atau memang ada masalah di anatomi bayinya gitu. Jadi misalnya di mulut bayi itu terdapat tangkai atau tali lidah yang membuat menyusuinya jadi berkendala gitu. Jadi lebih bagus mama untuk segera datang ke klinik laktasi Mayapada, nanti ketemu saya juga. Nanti dicek secara langsung proses menyusunya, apa yang membuat nyeri. Karena prinsipnya menyusui bayi itu tidak sakit, tidak akan lecet, tidak akan bengkak kalau posisi dan perlekatan menyusuinya benar. Oke. Siap. Nah, mungkin ini bisa diulangi lagi, Dok, karena ini banyak banget tadi yang bertanya soal kapan sih waktunya yang tepat untuk melakukan pijat oksitosin ini, dan pijat tadi untuk di sekitar payudara tadi ya, untuk ASI-nya agar lebih banyak itu. Tadi soalnya banyak yang nanya. Ya,
Sebenarnya pijatan ini sudah bisa dilakukan dari sejak newborn, dari sejak baru lahir, gitu. Dan itu senyaman mamanya, gitu. Karena biasanya dengan pijatan payudara atau dengan pijatan oleh suami atau ayah, sentuhan itu kan merupakan apa ya namanya treatment kita buat lebih relax, buat lebih happy. Gitu. Jadi boleh dilakukan dari sejak baru lahir, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan mamanya. Kalau banget baru lahir banget dan memang belum memungkinkan ya jangan. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari kita udah mulai relax, udah mulai full menyusui, nah itu boleh dilakukan pijatan. Jadi dari sejak baru lahir gitu. Kalau dari sejak hamil mungkin pijatannya tuh berbeda. Pijatannya mungkin lebih ke relaksasi buat ibu hamil, bukan ke payudara. Karena kalau di payudara kan akan merangsang oksitosin. Sementara oksitosin itu adalah hormon yang membuat kontraksi. Nanti kalau kontraksinya berlebihan malah bisa mengakibatkan bayi mules dulu. Oke. Nah, ini karena masih ada satu pertanyaan terakhir ini dari Mama Anissa, Depok, dia punya anak 2 bulan. Menurut Mama Anissa, saya tandem nursing anak usia 1,5 tahun 2 bulan. Apakah nutrisi ASI terpenuhi untuk kedua anak saya? Oh, mungkin mamanya punya anak 1,5 tahun, terus dia mungkin punya anak lagi 2 bulan. Nah, kira-kira ASI-nya ini apakah bisa seimbang terpenuhinya atau bagaimana nih, Dok? Nah ini, jadi kalau untuk tandem nursing sebenarnya kita lebih utamakan ke bayi yang baru lahir, ke adiknya. Karena produksi ASI-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang kecil. Nah tetapi kalau misalnya ada lebihnya, kayak tadi nih, kayak Mbak Tantri, yang kanan disusuin, yang kiri ASI-nya netes ditampung, nah yang tampungnya boleh dikasih ke kakaknya gitu. Tapi tetap kalau untuk proses menyusui secara langsungnya diutamakan ke yang adiknya dulu gitu. Nah kecuali kalau adiknya udah tertidur, udah kenyang, boleh kakaknya menyusui lagi. Nah 1,5 tahun ini kebutuhannya itu sudah 30% kebutuhan ASI, 70% dari makan. Jadi MPASI-nya makannya dimaksimalkan, dinaikkan kualitasnya. Jadi mungkin dikenalkan proteinnya 2 macam atau 3 macam supaya anak lebih kenyang gitu. Karena dia kalau dia kenyang dari makan kan otomatis menyusunya itu 30% itu hanya untuk bonding aja sama ibunya, sama mamanya. Oke, nah itu untuk jawaban dan pertanyaan terakhir dari Mama Anissa, ditutup oleh pertanyaan dari Mama Anissa. Wah, ini sore ini seru banget sih, Dok dan Dokter dan Mama Tantri. Ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin dibahas, tapi balik lagi karena waktu webinar ini sudah mepet ya, udah mau 2 jam juga nih, udah 1,5 jam. Jadi tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan nggak sih dari Mbak Tantri dulu mungkin sebagai mama dan sekarang juga masih menyusui untuk mama-mama nih di luar sana, untuk menyemangati atau untuk apa gitu? Untuk seluruh mama-mama yang Allah sudah memberikan kita anak, itu otomatis pasti ASI-nya akan muncul walaupun melalui proses dari yang sedikit dulu, karena memang lambung si bayi itu masih kecil. Jangan langsung tiba-tiba kok patah semangat, kok ASIku nggak ada, ASIku kok cuman sedikit. Tenang aja, semua berproses. Jadi nikmati momen-momen indah bersama si bayi waktu pas lagi bonding bersama si bayi saat menyusui. Pasti bisa semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Yang penting kita harus tetap belajar bagaimana caranya bisa menyusui dengan happy. Oke, yang penting happy, mama happy, mamanya happy, bayinya juga jadi happy, ASI-nya juga jadi lancar, kayak gitu ya Mama Tantri ya? Dan deras. Oke. Nah, kalau buat Dokter Amita sendiri nih, kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk mama-mama di luar sana yang mungkin sekarang lagi punya masalah nih soal mengasihi sendiri atau sedang mengasihi juga nih? Nah, ya tadi benar. Jadi nomor 1 harus happy. Nah, kemudian buat mama-mama semangat ya, karena tidak ada mama-mama yang gagal. Karena proses menyusui itu sebenarnya bisa dipelajari. Jadi kalau ada penyulit atau ada kendala menyusui, segera cari bantuan atau pendampingan ke konselor menyusui untuk dilihat cara menyusui supaya menjadi nyaman
Nah, kalau mamanya nyaman, ASINya lancar, dan menyusui tidak sakit. Karena kalau menyusuinya benar, itu tidak akan sakit, tidak akan nyeri pada saat menyusui, dan tidak akan bengkak payudaranya. Jadi semangat buat mama-mama untuk menyusui. Semangat, semangat, pokoknya semangat untuk mama-mama di luar sana yang sedang berjuang atau mungkin sekarang nih lagi mengalami masalah, terus kemudian nonton webinar di Pop Mama Academy 2020 ini jadi lebih banyak ilmu lah, jadi lebih tercerahkan juga nih soal cerita-cerita dari Mbak Tantri dan Dokter Amita kayak gitu. Oke, nah demikian juga tadi nih setelah panjang banget webinarnya, banyak pertanyaan juga yang sudah dijawab. Demikian tadi berakhir sesi kita sore ini dalam webinar Pijat Payudara, ASI Lancar dan Bayi Sehat bersama Dokter Amita Drupadi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Mama Tantri yang merupakan vokalis dari band Kotak sekaligus dari Mama Dua Anak kayak gitu. Saya Syifa dan Mama Tantri juga Dokter Amita nih mau undur diri soal webinar sore kali ini dari Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Semoga juga nih pengalaman sore ini bisa membantu mama-mama di luar sana yang sedang mengalami masalah soal mengasihi, yang sedang mengalami masalah soal problemnya soal mungkin nggak keluar ASINya atau bagaimana. Nah mungkin sore ini nih bisa sebagian terjawab dan bisa jadi nambah ilmu juga kayak gitu. Oke, mungkin aku Putri Syifa dan tim dari Pop Mama mohon undur diri. Terima kasih banyak buat mama-mama yang sudah bergabung di webinar kali ini. Semoga nih segala informasi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal untuk mama-mama menjalani proses mengasihi semakin lancar kayak gitu. Tetap jaga kesehatan dan selalu menghargai kehidupan. Oke, mungkin untuk Mama Tantri dan Dokter Amita kita bakal foto bareng dulu nih sama mama-mama yang ikut webinar. Jadi nah buat mama-mama silakan bisa dibuka ininya ya, kameranya biar kita bisa foto bareng dulu. Oke. Boleh dibuka kameranya? Ini aku sebutin, mungkin aku sebutin beberapa nih. Ada Mama Dia, ada Mama Rosiani, ada Mama Betaria, ada Mama Manda, ada Mama Rizky, ada Mama Mawan, ada Mama Rika, Mama Lilis, Mama Dwi. Wah, ini rame banget ini. Ternyata Zoom kita sore ini rame banget. Jadi ini pasti banyak banget nih yang tadi mungkin dapat pencerahan dari pengalaman Mbak Tantri dan Dokter Amita sendiri. Oke, mama-mama kalau sudah dinyalakan kameranya, kita bisa foto bareng ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, ini ada tiga kloter, ada tiga kloter foto. Ini kloter pertama dulu ya, tapi mama-mama standby aja. Ini untuk kloter pertama, siap ya? Kita akan foto 1, 2, 3. Oke, ini untuk kloter selanjutnya, tapi boleh masih dinyalakan karena takutnya nanti ada di kloter 2 atau kloter 3. Ini untuk kloter 2. Kita bisa foto sekarang ya, aku akan hitung mundur. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya nih, untuk sesi foto terakhir, aku akan hitung mundur dari 1, 2, 3. Oke, wah. Oke, dengan sesi foto tadi udah berakhir juga nih webinar kita sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat, lagi diulang, semoga bisa bermanfaat banget dan mama-mama boleh bisa live. Terima kasih untuk Dokter Amita dan Mbak Tantri atas waktunya berbagi pengalaman di popmama.com, terutama sesi dari Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia.